guys, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang apa sih hal-hal yang belum sempat dia ungkapkan ke kamu. Seperti biasa, aku punya 3 file di sini. Pertama, kedua, dan ketiga. Kamu pause aja dulu videonya, baru nanti kamu pilih mana yang paling resonate sesuai dengan situasi kamu saat ini. Sebelumnya aku mau say thank you untuk kamu yang udah like, subscribe, dan komen. It means a lot. Kalau kamu punya pertanyaan tentang postingan aku kali ini, taruh komentar aja. Kamu ketik aja di kolom komentar. Atau kamu punya ide tentang general reading. Kalau memungkinkan memang aku posting readingannya. Atau kalau kamu mau booking personal reading yang fully resonate dengan situasi kamu saat ini, kamu bisa kontak aku, chat via Telegram, atau kontak via Instagram, ada di description box, tinggal klik aja. Buat kamu yang masih bingung gimana cara milihnya, tutup mata, gosokkan kedua telapak tangan. Kemudian dirasain mana yang paling resonate. Kalau di aku sih kerasa kayak ada yang anget, lebih hangat. Nanti ketarik di situ energinya. Tertarik di file yang mana. Tuh, kenapa harus tutup mata? Karena supaya tidak terdistraksi oleh gambar dan warna. Kemudian kedua yang paling penting adalah aku mau kita semua itu melatih kembali intuisi kita connect dengan mata batin atau kata hati kita lah, intuisi kita. Hanya dengan itu, ketika kita connect dengan diri sendiri, kita bisa merasakan intention dan energi di sekitar kita dengan lebih jelas. Jadi tidak berhalusinasi atau kita berusaha mencocok logikan. Gitu. Banyak orang kan dengan 1001 alasan ya. Misalnya dia bilang dia jujur, ya 1001 alasan lah seperti itu. Cuman kan ya kalau kita connect dengan diri kita connect, oh kita hafal nih ini energi orang yang bohong gitu. Atau kita pertama kali ngelihat itu, oh kayaknya pertama kali kita deketan kayaknya energi kita nggak bakal match kayak gitu. Biasanya first ini yang ketika badan kita udah menolak, jangan dipaksakan gitu, karena ujungnya kamu akan membuang waktu untuk menyesuaikan diri dengan orang itu. Kemudian tiap hari aku usahakan posting dari Senin sampai Jumat jam 11:11, jam 11:11 pagi ataupun jam 11:11 malam. Kenapa 11:11 yang aku pilih? Karena aku meyakini itu adalah portal manifestasi. Yang mau aku manifestasikan di sini, yang mau aku create di dunia ini, yang mau aku lakukan itu adalah relationship, hubungan yang balance, yang seimbang. Gitu. Jadi kenapa relationship itu sangat penting? Karena ketika kita memastery ilmu relationship ini relationship dengan diri sendiri, orang lain, dengan lingkungan, keuangan, dengan pekerjaan ataupun bisnis, kita itu bisa menemukan potensi-potensi yang ada di baliknya. Kemudian kita optimalkan potensi itu, maka kualitas hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Oh ya, untuk kamu yang tertarik untuk mengenali diri sendiri dengan tools grafologi, dengan kamu mau tahu potensi-potensi tersembunyi kamu bisa add kontak via Instagram consultant_Shagadelik. Shagadeliknya sama dengan channel aku ya, SHAGEDELIC. Tuh, jadi dari grafologi itu kita juga bisa tahu minat, bakat, trauma kita apa, figur siapa yang dominan, apa yang membuat kita luka. Kemudian dengan potensi kita saat ini bisa dimaksimalkan sampai mana. Nah, itu cara kontaknya.
di lembaga aku, kamu langsung klik aja @konsultan_syagadelik di Instagram. Oke, sekarang kamu post aja videonya, kita ketemu di file pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Hal-hal apa yang gak sempat dia ungkapkan ke kamu? Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak. File 1, file 1, file 1, file 1, file 1. Oke. The Moon. Five of Pentacles. Seven of Swords. Six of Swords. Knight of Wands. Queen of Wands. Three of Cups. Page of Swords. Death. The Star. Justice. Ten of Wands. Oke, yang kerasa energinya fire sign. Fire sign Sagittarius, Leo, dan Aries. Fire sign. Kemudian yang terasa lagi ada air sign-nya di sini ya, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, yang tidak sempat dia ungkapkan ke kamu adalah ketika itu atau dia minim menceritakan keadaan dia sekarang ya. Dia itu kemarin-kemarin itu terlalu terhanyut dengan kayak kegembiraan sesaat lah gitu. Mungkin dia lagi masa jaya dia ya gitu, apa yang dia inginkan tercapai kayak gitu dan membuat dia itu ya seperti kayak shining star lah ibaratnya gitu. Kemarin itu dia dalam fase itu dia sedang ibaratnya kayak lupa diri lah. Tuh kan, terus pada akhirnya ya sebenarnya dia juga ngerasa kosong sih. Dia ngerasa kosong. Dia menyadari bahwa apa yang kamu bilang itu benar. Bahwa ya orang-orang yang mendekati dia itu cuman karena dia lagi di puncak kejayaan dia aja. Gitu. Di saat dia senang memang banyak orang yang mendekat gitu, dan dia tahu apa yang terjadi sama dia saat ini ada ibaratnya itu karena hasil dari yang dia perbuat ke kamu
Ini ada tanda third party situation. Mungkin kamu dihianati sama orang ini, bisa jadi kamu dihianati sama orang ini. Tuh, dan kamu memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk mengakhiri dengan orang ini ya. Dan ya kemarin memang dia sangat ngerasa apa ya, banyak hal itu sudah terjadi lah dalam hidupnya selama mungkin kalian nyaris nggak ada kontak, ketemu juga jarang saat ini ya. Itu dan terlalu banyak oh iya, dia juga menyesal sudah mendengarkan omongan orang sih. Gitu, hasutan orang itu dia dengarkan itu dia sangat sangat menyesal gitu loh, dan dia cuman ngerasa apa ya, ketika dia lagi seneng-senengnya dan dia bersama orang lain, dia juga tidak ngerasa seneng banget gitu sih, dia ada ngerasa kekosongan juga gitu. Cuman mungkin sekarang dia belajar ya dari keputusan dia yang efeknya tidak tepat. Ini ada tanda bahwa ini nih mungkin yang kamu tanyakan ini pernah apa ya, kayak punya komitmen serius gitu loh, entah tunangan, entah pernikahan, dan akhirnya itu berakhir. Setelah berakhir, dia baru ngeliat kamu itu ternyata orang yang ya menarik lah. Bahwa omongan kamu itu benar, bahwa yang ya dia akhirnya melihat kebaikan-kebaikan kamu. Kita lihat yang tidak sempat dia katakan ke kamu. Ya, dia memang sempat mencuri-curi kesempatan ya untuk ketemu dengan ya banyak bohongnya lah, intinya dia banyak bohong sama kamu gitu. Dan ketika itu memang yang dia rasakan, dia pengen menikmati itu gitu. Ini penuh dengan kebohongan sih, dia menyesal udah bohong sama kamu. Itu, dan nggak loyal ya, nggak loyal sama kamu, dia sangat menyesal itu. Ternyata kan sekarang terbukti bahwa orang yang dia pilih itu tidak lebih bertanggung jawab dibandingkan kamu, atau pilihan dia, atau dia mungkin sekarang ditinggalkan oleh teman-temannya, atau dia lebih percaya sama omongan orang ya teman ya, keluarganya dia yang belum tentu benar, belum ya gosip lah, dia lebih percaya gosip dan banyak berprasangka buruk sama kamu. Tapi ketika kalian mengakhiri ini, akhirnya dia dengan jelas melihat bahwa kamu itu tidak seburuk yang dia pikirkan. Berarti dia tipe orang yang mudah terhasut sih sama orang. Thanks God ya, kamu juga terhindar ya, karena dalam sebuah hubungan, trust itu penting. Kita tidak bisa punya komitmen jangka panjang dengan orang yang tidak pernah mempercayai kita gitu. Itu kita akan sibuk dengan explain tentang diri kita gitu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 1, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun,
Asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat apa yang gak sempat dia ungkapkan ke kamu. Atau waktu itu dia tidak punya keberanian ya. Atau sekarang ketika kalian sudah menjadi asing mungkin. Atau ya apapun itu yang belum sempat dia ungkapkan ke kamu. Untuk file 2, file 2. Two of Swords, Four of Cups, Hierophant. Wow, the Moon. Four of Pentacles, the Lover, Nine of Wands, Four of Emperor. Page of Pentacles, Page of Wands, Five of Pentacles, Chariot. Oke, yang kerasa vibes-nya di sini, kerasa ini ada air sign ya. Khususnya Gemini, ini water sign juga, Pisces juga ada ini. Hampir komplit ya ini earth sign. Ada Sagittarius ya di sini. Sagittarius, Leo, dan Aries. Ya, ini ada fire sign-nya kuat. Earth sign. Earth sign ini Capricorn, Taurus, dan Virgo. Wah, yang nggak sempat dia katakan ketika itu adalah dia ini nggak sibuk dengan pikiran dia sendiri gitu. Ketika itu tuh dia itu kayak lagi mengalami ini ya, kayak lagi berduka ketika itu. Jadi pikirannya itu cloudy, pikirannya itu nggak jernih gitu. Dan memang dia bertahan sih dengan keadaan dia saat itu. Dia memilih untuk ke bawah dengan perasaan-perasaan dia, memilih untuk diam gitu. Ini orangnya sangat keras kepala ya. Dia itu sangat keras kepala, orangnya idealis. Bukan idealis, tapi lebih ke arah keras kepala gitu. Ketika dia sudah ada kemauan, entah baik ataupun tidak efeknya untuk dia, tetap dia lakukan gitu. Dan pada akhirnya ya dia ngerasa sedih loh kamu tinggalin. Dia ngerasa kosong gitu, kamu tinggalin. Dan
ada faktor keluarga. Mungkin kalian tidak mendapatkan restu ya dari keluarga kalian ini. Ketika itu pilihannya sangat sulit dan sepertinya nggak mungkin untuk bareng gitu. Kalaupun bisa progresnya itu sangat lambat ketika itu gitu. Tapi ketika kamu sudah pelan-pelan menyerah, kamu pergi, ya baru sih dia kerasa gitu ya. Dia ketika itu juga, kalau kamu tanya apakah ada orang lain saat itu, nggak ada sih. Ini lebih ke arah keluarga. Sepertinya kalian ini berasal dari apa ya, latar belakang budaya yang sangat berbeda ya. Gitu. Dan dia sangat attach dengan ini ya, sibuk dengan memikirkan kalau misalnya sama kamu, dia gimana caranya untuk menghidupi kayak gitu. Atau dia berpikir ketika itu memang keadaan finansial dia tidak stabil ya. Tidak stabil, dia secara finansial memang belum siap. Itu ditambah lagi tidak ada restu keluarga. Itu, dan kelihatannya menurut dia sih ketika itu ya, perasaan dia kan banyak perasaan ya. Ini Cancernya nongol nih. Apa hal yang tidak sempat dia katakan ke kamu? Ini mengkonfirmasi ya, ketika itu memang belum stabil keadaan dia. Untuk memulai sesuatu yang baru itu juga agak sulit, dan ketika itu ini ada kehadiran orang baru sih, atau ada satu berita yang membuat dia itu ragu sama kamu. Entah datang orang ini menyampaikan apa, atau tiba-tiba mungkin dari keluarganya bilang nggak boleh atau gimana gitu. Atau ada kelahiran anak, kelahiran orang baru, atau dia kayak punya pemahaman baru ketika itu. Ini kayaknya kalau aku lihat dari ininya sih, ini story kalian itu di usia 20-30 tahunan ya. Startnya itu mungkin di usia 20-an mungkin kenal sama orang ini. Karena secara mental age kalian ini hampir sama. Ada kemiripan lah. Sekitar 20-30-an gitu. Ya cuman dia banyak terjebak sih sama feeling itu, jadi nggak stabil. Kadang moodnya lagi oke, dia bisa berpikir jernih. Moodnya nggak oke, dia bisa out. Tapi ya
kalau situasinya ketika itu begini, ya memang nggak heran sih kalau kamu walk out sih. Karena berada dalam situasi begini nggak jelas, ya capek juga sih. Tuh. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2 itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku berpesan apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak mengubah jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat hal-hal apa yang tidak sempat dia ungkapkan ke kamu. Yang dia sembunyikan ketika itu apa, yang takut dia ungkapkan ketika itu apa. Dia ungkapkan dan mungkin dia kepikiran kamu saat ini. File 3 Oke. Kita lihat kartu-kartunya. Knight of Swords. Oke. Five of Cup. Queen of Wands. Queen of Swords, Page of Swords, Hierophant, Six of Cups, Ten of Swords, Five of Swords, Eight of Swords, Four of Wands, Ace of Wands. Yang nggak sempat dia ungkapkan ke kamu. Ini yang kerasa energinya itu air sign dan fire sign ya. Air sign itu Gemini, Libra, Aquarius. Fire sign Sagittarius, kemudian Leo dan Aries. Yang tidak sempat dia ungkapkan ke kamu. Oke, ketika itu dia sedang menghadapi drama. Ini ada tanda ada keluarga di sini ya, ada keluarga, ada menyangkut anak. Mungkin kamu berhubungan dengan dia yang sudah memiliki keluarga ketika itu atau dia baru divorce. Karena ada tanda single parent. Ketika itu ya dia sibuk dengan dramanya dalam berumah tangga, terutama urusan anak gitu. Mungkin mantan pasangan dia itu ketika itu tuh sangat mengganggu ya, annoying ya hubungan kalian, tapi kan itu dia tutupin ke kamu gitu. Dan memang ketika itu memang dia masih belum bisa menghargai kehadiran kamu gitu. Dia sibuk dengan mantan pasangannya yang tidak menghargai dia. Dia sibuk dengan mantan pasangan kayak mau menunjukkan bahwa dia lebih baik
ketika tidak bersama mantan pasangannya dia gitu, fokusnya masih ke sana. Kayak gitu. Cuman dan dia masih kayak merasa kehilangan dengan komitmen dia dengan mantan pasangannya dia ketika itu. Tuh, atau ini situasinya ini ya kamu mungkin ya vice versa. Ini ada hubungannya dengan pernikahan. Itu. Tapi sejak kehadiran kamu itu dia itu kayak sebenarnya di dalam hatinya dia itu kayak punya harapan baru sih, mencoba untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu, lebih semangat kayak gitu. Dan dia memang banyak nanya sih ke orang-orang kayak gitu. Kamu tuh tipe orang yang bersemangat. Dia sangat tertarik dengan kamu karena kamu tipe orang yang semangat dan gesit, gerakannya itu cepat gitu. Dan kamu tipe fighter ya, itu yang dia suka gitu. Pelan-pelan mungkin dia melupakan dengan kesedihan dia gitu. Dan memang ini jujur aja kamu lebih banyak effort sih. Dia ngelihat kamu lebih banyak effort, dia sadar itu ketika dia sibuk dengan pikiran-pikiran dia untuk membalas dendam, kamu sibuk menata ke depannya gimana gitu. Kalau ini sih aku ngelihat dari sini belum ada tanda kalian berakhir. Jadi kalaupun sekarang tidak ada kontak, tapi koneksi kalian ini belum berakhir, mungkin dalam waktu dekat dia akan kontak kamu. Gitu. Mungkin tahapnya adalah sekarang ya dia tahu bahwa yang dia lakukan itu nggak fair untuk kamu. Gitu. Dan dia pengen mencoba sesuatu yang baru sama kamu. Atau ini ada tanda dia nggak jujur ketika pertama kali kenalan sama kamu. Mungkin aja dia nggak jujur dengan statusnya kali ya. Mungkin dia masih statusnya itu mengurus perceraian bisa kayak gitu. Tapi ngakunya sudah selesai kayak gitu. Karena ini ada tanda atau waktu itu banyak yang dia apa ya, kayak banyak teman bicara dia ya, lawan jenis gitu. Kemudian baru dia selesaikan satu-satu gitu. Intinya sih ketika dia ketemu kamu banyak hal positif yang kamu tularkan ke dia. Banyak pola pikir dia yang berubah ya. Jadi dia kayak mendapatkan sudut pandang baru gitulah ibaratnya kayak gitu. Itu ini ada tanda dia dihianati juga sih sama mantan pasangan dia. Penyebab dia pisah ya, atau kalaupun memang dia belum menikah ya mungkin sudah apa ya, hubungan dia itu sudah tahap tunangan mungkin ya, sudah saling kenal keluarga kayak gitu, karena itu ada keluarga di situ. Dan komunikasi sama kamu itu ya, tapi dia sempat mau mengakhiri loh hubungan dengan kamu tuh.
Enggak, ya mungkin kalian pernah tidak sependapat atau gimana, dia pernah sempat mau mengakhiri, cuman mungkin gak jadi kali ya. Kalau kamu masih sama dia sekarang ya berarti gak jadi. Cuman dia pikir-pikir lagi, ya sepertinya kalau gak ada kamu juga, dia juga sama siapa gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 3 itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.